Halo, selamat siang Kibi Friends. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari Kibi Faburi Sekuritas Semarang. Nah, di mana pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Afif selaku Retail Technical Analyst Kibi Faburi Sekuritas Semarang. Oke. Yuk kita panggil dulu Pak Afif. Oke, hari ini market terpantau merah ya teman-teman. Nah, di mana ada saham-saham seperti BBRI, BBCA, yang di mana mengalami minus ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri, apakah masih optimis dengan kondisi market saat ini? Semoga masih tetap optimis ya teman-teman. Dan tentunya ini juga kondisi market ini merah ini disebabkan oleh berbagai macam faktor ya, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah ya teman-teman. Jadi tetap waspada ya teman-teman. Oke, oke, coba kita panggil lagi ya teman-teman. Oke, saya panggil lagi teman-teman. Iya masih ada kendala jaringan. Oke, mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Ini sebenarnya masih ada kendala jaringan ya teman-teman. Oke, kita tunggu 1 menit lagi teman-teman ya. Oke. Pada pekan ini banyak indeks global ya yang mengalami merah ya. Salah satunya Dow Jones, Nasdaq juga, sama Nikkei. Nah ini mungkin lebih apa tuh ada lebih waspada ya teman-teman untuk kondisi global yang lagi memanas ini ya di Timur Tengah. Karena pada pekan yang lalu telah ada yang terbunuh ya. Oke, baik. Selamat siang Pak Afif. Selamat siang Mas, sorry banget gangguan ya. Iya Pak. Ya sorry banget nih. Monggo Mas, Oke, lanjutin Mas. oke, baik. Kita langsung aja ya Pak ya, langsung ke inti acara ya. Mm. Oke. Jadi pada siang hari ini kami akan berbincang mereview market sepekan dan saham apa yang bisa diperhitungkan untuk minggu ini, dan mungkin juga kalau ada KB fans yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu, semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Selanjutnya, bagaimana kondisi market sepekan ini? Yang pertama untuk indeks Dow Jones mengalami pelemahan 2,10%, kemudian Nasdaq mengalami pelemahan 3,35%, kemudian untuk US Dollar Index mengalami pelemahan 1,06%. Selanjutnya untuk komoditas CPU mengalami
pelemahan 2,11%, oil mengalami pelemahan 5,36%, nikel mengalami penguatan 3,41%, timah mengalami penguatan sebesar 2,09%, kemudian ada gold mengalami penguatan sebesar 0,63%, kemudian batu bara mengalami penguatan 3,48%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama seminggu yaitu nikel, timah, dan batu bara. Isu yang membuat market global terkoreksi saat ini yaitu adanya kekhawatiran perang besar antara Israel dan versus Palestina, Iran, dan Lebanon. Kemudian secara makro juga ada isu mengenai kenaikan unemployment rate atau pengangguran yang tinggi membuat Amerika berada di jurang resesi. Sekelas info market pekan ini, sesi 1 IHSG dengan closing price yaitu sebesar Rp7.162 dengan pelemahan dengan poin sebesar minus 145,22 atau dengan persentase minus 1,99%. Dengan value transaksi sesi 1 hari ini yaitu 6,027 triliun. Minggu ini asing mencatatkan net buy sebesar 385,63 miliar. Kemudian untuk top gains-nya ada Heli, MBTO, TGUK. Untuk top loser-nya ada CAMP, IOLTF, ICA. Kemudian untuk net foreign buy-nya ada BMRI, BBCA, dan ASII. Kemudian untuk net foreign sell-nya ada BBRI, BBNI, dan Telkom. Oke. Baik, Pak Afif bisa memberikan gambaran technical index saat ini. Oke, selamat siang teman-teman. Semoga masih semangat ya. Hari ini indeksnya dari open itu langsung sempat ada gap ya, dan sempat sampai 2% lebih juga tadi. Gambaran untuk indeks sekarang ini, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini nih, komposit secara daily ya, itu sempat hampir bikin pola penan ya, cuman kayaknya sudah gagal, sudah di breakdown ke bawah, itu di sekitar 7210. Jadi support 7210-nya sudah dijebol, ada potensi untuk penurunan lanjutan ya sampai dengan support berikutnya itu di 7100. Kita ada kemungkinan di 7100 nanti ada beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman lihat untuk buy on weakness. Untuk sementara sih kalau untuk indeks tetap view-nya masih beres dulu nih Mas sampai 7100 seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Afif. Oke, selanjutnya sekelas info market ya teman-teman. Yang dimana indeks manufaktur turun ke posisi kontraktif di 49,3 untuk pertama kalinya sejak September 2021 di bulan Juli 2024 dari 50,7 di Juni 2024. Di sisi lain, inflasi total turun ke 2,13% secara year on year di Juli 2024 dan inflasi inti naik sebesar 1,95% di Juli 2024. Oke, selanjutnya untuk informasi mengenai RUPS pada tanggal 5 Agustus ada saham TOSK, kemudian di tanggal 6 Agustus ada Roti, 7 Agustus WG, 8 Agustus Alto, 9 Agustus RCC, PNGO, dan METS. Kemudian untuk informasi dividen, update pada tanggal 5 Agustus ada Exit sebesar Rp0,695, kemudian tanggal 7 Agustus ada SMSM sebesar Rp35, SMDR sebesar Rp2, dan tanggal 8 ada PSSI sebesar Rp28 dan AMAR Rp2,65. Untuk saham-saham yang akan IPO, listing date pada tanggal 7 Agustus ada saham DOSS dengan price-nya sebesar Rp135. Kemudian tanggal 8 Agustus ada saham NEST dengan price sebesar Rp200. Oke, untuk selanjutnya sesi pemaparan stock pick yang dapat dicermati untuk minggu ini. Silakan Pak Afif, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, oke. Untuk stock pick pilihan, jadi ada beberapa yang sebenarnya masih menarik nih Mas. Cuman kita kalau melihat dari volume buangan hari ini itu agak
agak gede, tapi nggak apa namanya, belum konfirmasi kalau misalnya eh, akan akan tembus nih supportnya. Ada kemungkinan untuk mantul di support. Jadi yang pertama itu ada ini saham BRIS ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, dia itu udah beberapa kali retest area supportnya yang di 2400. Jadi hari ini sih memang ada open gap juga ya untuk di BRIS, tapi ini untuk secara volume masih relatif di bawah dari pergerak apa namanya, volume yang hari-hari sebelumnya. Jadi untuk spekulasi atau untuk buy on weakness bisa untuk BRIS di harga 2400 sampai 2420. Untuk target pendeknya masih ke area resist yang pertama di 2550, kemudian di 2700 untuk BRIS. Kemudian ada LSIP ya teman-teman. Nah, LSIP ini lumayan menarik. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa minggu terakhir itu saham-saham CPO ada apa ya? Ada secara chart tuh ada pola-pola yang menarik ya. Saudaranya si LSIP nih Ali juga, cuman kalau saya sih lebih prefer kepada LSIP-nya. Jadi kalau kita tarik garis di sini mungkin nggak kelihatan ya. Di sini dia udah sempat break apa namanya resisten trend line-nya di 860 kemarin. Cuman masih belum mampu untuk ke resist berikutnya itu di 910 920, dan hari ini tuh retest pas di apa namanya di resisten trend line yang kemarin itu di 850 855. Jadi untuk buy on weakness bisa dipertimbangkan di area tersebut di 850 855 untuk LSIP. Untuk area jualnya itu bisa di resist yang tadi itu di 910. Kemudian yang ketiga itu ada ESA ya teman-teman. Ada ESA Industries. Nah, ini sedang retest area supportnya juga. Jadi ini memang udah diantisipasi ya, karena apa namanya sempat sentuh resist ini, kemungkinan akan ada koreksi dulu. Kalau dilihat dari indikator juga udah menuju ke area lowesnya, di area menuju area oversold-nya. Untuk ESA jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di area 750 sampai dengan 760 untuk ESA ya. Lalu untuk area jualnya ESA bisa di 830 yang pertama, kemudian di 890 sampai dengan 900 untuk ESA. Kemudian ada ini agak beresiko ya teman-teman, cuman kalau ngelihat pergerakannya selama 2 hari kemarin ada apa ya, kayak ada perlawanan tuh, sempat ada perlawanan di akhir-akhir sesi itu ada Medco di sini nggak kelihatan ya. Jadi sempat apa namanya break ini juga nih, break resisten trend line-nya, dan sekarang itu lagi ngetes support trend line-nya lagi dan support supply demand-nya itu di 1270 sampai dengan 1280 untuk Medco. Udah dekat juga nih, jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di area tersebut. Untuk Medco di 1270 1280. Untuk area jualnya terdekat resist ada di 1350 ya. 1350 1360, kemudian resisten keduanya di 1440 1450 untuk Medco. Kemudian ada 2 saham yang hari ini opening itu turun, namun sempat ditarik jadi agak ketinggalan. Tapi kalau misalnya nanti dikasih bawah lagi, mungkin teman-teman bisa bisa spekulasi. Itu yang pertama ada PTPP. PTPP sendiri ini secara secara pola itu menarik banget kemarin, cuman ternyata masih belum bisa break juga untuk PTPP. Sini ada pola, dia lagi kayak mau bikin pola flag ya teman-teman. Ini sekarang dia lagi kemungkinan besar akan retest area supportnya di 370. Agak jauh sih memang, cuman kemungkinan kalau ngelihat dan memang volumenya kecil, tapi siapa tahu nanti ada buangan ya, jadi untuk buy on weakness perhatikan di area 370 untuk PTPP.
Untuk target PTPP sendiri terdekat itu ada di 430. Kemudian di 500 jauh banget nih, di 500. Dan yang terakhir itu ada Panin Live. Ini juga sama kayak PTPP, tadi pagi sempat dibawa turun, cuma langsung ditarik lagi dan sempat sudah hijau ya hari ini ya. Sorry nggak kelihatan. Panin Live sendiri ini di sini ada support trendline ya. Jadi sentuh di sini juga kan kemarin sempat hampir keluar dari channelingnya, cuman masih belum bisa menembus resist pertamanya. Jadi sekarang dia lagi ngetes area 306 308, cuman langsung mantul. Untuk Panin Live bagi teman-teman yang apa namanya yang mau spekulasi bisa untuk antri di area tersebut ya, antara 306 sampai dengan 310. Untuk area jualnya ini di resist terakhirnya di 330. Ada beberapa, cuman kita masih wait and see dulu nih Mas. Jadi saya juga masih belum berani nih untuk ngasih. Itu ada, tapi bisa di watch aja ya. Itu ada Akra, Antam, Excel. Jadi bisa diperhatikan juga tuh kira-kira area yang masuk yang pas di berapa. Tapi saya pribadi sih masih wait and see dulu untuk 3 saham barusan. Gitu Mas. Oke, baik Pak Afif. Ya. Oke, jadi tadi ada topik ya yang sekiranya bisa dipantau. Yang pertama ada BRIS. Nah, untuk saham BRIS ini bisa kalian buy on weakness ya di area 2415 sampai 2410. Kemudian ada LSIP, buy on weakness juga di area 845 sampai 840. Kemudian ada ESSA, buy on weakness juga di harga 765 sampai 760. Kemudian ada MEDC, buy on weakness juga di kisaran range harga 1270 sampai 1240. Kemudian untuk PTPP ini tadi ada bentuk pola flag ya Pak ya. Iya, betul PTPP Mas. untuk bisa buy on weakness juga ya Pak ya di 370 ya Pak ya. Kemudian Betul. PNLF bisa mungkin spekulasi buy ya di 310. Terus kemudian ada tadi yang disebutkan ada Akra, Antam, dan XL. Nah, Iya. ini Pak, ini ada yang bertanya nih Pak, untuk saham IOTF gimana Pak? IOTF. Oke, saham high risk nih. Oke, IOTF. Oke, pertama sebenarnya untuk saham yang high risk, kalau kalau apa ya, bagi teman-teman yang apa ya, intinya sih kalau menurut saya yang jelas harus ada plan dulu di awal. Jadi sama harus disiplin. Udah jelas harus disiplin nih. Jadi batas-batas stop loss itu memang harus ya apa namanya disiplin ketat. Jadi kalau memang udah kena area stop lossnya ya memang harus buang. Untuk IOTF ini trennya masih turun ya. Tren di time frame yang kecilnya masih turun. Kemungkinan sih masih akan ngetes di area support yang di sini di berapa nih? Di 66. Sorry, di 60, antara di 60 sampai 62 ya untuk IOTF. Belum ada candle pembalikan arah juga, secara divergen juga masih belum ada. Jadi untuk dari karakteristik candle yang terakhir ini juga yang di time frame kecil ini masih bingung ya, dia masih bentuk doji juga masih bingung. Kemungkinan besar masih akan retest area supportnya di 60 sampai 62. Di sini juga saya sih masih belum kasih saran untuk apa ya, untuk beli. At least apa namanya, ketika dia mantul, tunggu paling nggak sampai area 65 deh. Kalau dia bisa stabil di atas 65 mungkin bisa ikutan spekulasi. Tapi kalau dari 60-62 itu dia masih ada apa ya, ada kemungkinan untuk turun, better nggak usah ikutan dulu karena agak serem nih, bisa ke 50 kayak gitu. IOTF. Oke, baik Pak. Ini juga ada yang bertanya untuk saham PTRO Pak. Oke, PTRO. Oke, untuk PTRO.
PTRO ini agak ngeri ya sebenarnya hari ini tadi Mas. Jadi pagi-pagi juga itu sama kayak beberapa saham apa namanya saudara-saudaranya dia nih kayak BRPT gitu yang opennya itu langsung 2%-an kalau nggak salah. Jadi untuk PTRO ini sekarang sebenarnya lagi di area apa namanya ya, area supply-nya di area demand pertamanya dia, tapi masih ada kans untuk turun nih untuk PTRO apabila hari ini close di bawah 77. Ini kan sekarang 7725 ya, jadi ada kemungkinan untuk turun lagi. Nah ini agak dalam nih, bisa ke 6650 tuh Mas, masih ada potensi untuk turun lagi kurang lebih dalam ya, ada 12%-an. Jadi untuk PTRO kayaknya kalau apa namanya teman-teman punya bisa pertimbangkan untuk apa cut loss dulu ya apabila close di bawah 77 seperti itu. Baik Pak, ini selanjutnya ada yang bertanya saham BBKP Pak. Oke, sebentar Mas. BBKP ya? Iya, BBKP. BBKP ini agak nggak bisa nih Mas kalau untuk secara teknikal. Jadi kita kan melihat secara historinya itu kalau bisa agak jauh ya ambilnya. Nah dia ini sebenarnya kan sempat di 50 dan sekarang ini lagi bolak-balik nih sampai terakhir tuh kalau nggak salah resist di 60 itu sempat break, tapi abis itu apa namanya jebol lagi, retest support lagi, bolak-balik. Untuk sekarang kalau saya pribadi lebih baik gimana ya, kalau untuk Bukopin lebih baik telat deh, dalam artian paling nggak dia stabil dulu di atas 60 baru bisa untuk lirik-lirik. Kalau untuk sekarang ini apa secara risk rewardnya itu terlalu agak beresiko ya, dari 5 ke gocap itu kan ke 50 itu kan agak cepat. Jadi kalau technical, kalau kita lihat di weekly juga ini harusnya sama ya. Jadi belum ada secara volume juga belum apa namanya belum gede, belum ada konfirmasi. Jadi lebih baik tunggu dulu deh di atas 60, stabil dulu di atas 60 untuk spekulasi kayak gitu. Oke. Baik Pak, ini juga ada pertanyaan terakhir nih, ada saham GJTL. Gimana ya? Sebentar ya Mas. Gajah Tunggal ya? Oke. Ya, betul. Mouse-nya mati ini. Makanya bentar ya. Siapa? Gajah Tunggal. Oke, Gajah Tunggal. Oke, Gajah Tunggal kemarin sempat ada call ya dari kita juga sebelum rilis laporan keuangan minggu kemarin, itu udah sampai targetnya semua ya, di 12, saya lupa, di 12.30-an deh kalau nggak salah, itu target terakhir. Ini kalau teman-teman bisa lihat area rangingnya dia, memang ketika sempat sentuh area resist di 12.30 itu maka koreksi lagi. Ini lagi retest support pertama di 11.50. Kalau ngelihat turunnya hari ini, selama kuat nih ya, nggak jebol 11.50-nya, kemungkinan akan ranging lagi, ngetest area resistnya di 12.50 tadi. Jadi bisa perhatikan area 11.50, 11.60 deh. Selama area tersebut kuat, harusnya ada potensi untuk retest area resist gitu. Oke. Baik Pak Afif, terima kasih atas pemaparannya pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang sekiranya ingin menyimak lagi, bisa nanti cek di Instagram kami ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman sekiranya misal ingin belajar mengenai saham, analisa saham, bisa nanti join di acara edukasi rutinan bulanan kami, yaitu di akhir Agustus ya nanti akan ada 2 event, yaitu analisa teknikal sama analisa bandarmologi. Pokoknya tetap pantau terus IG kami ya teman-teman.
Oke. Terima kasih ya Pak Afif sudah menyempatkan apa Iya, tuh kesempatan untuk siang hari ini. sama-sama. Semoga analisanya dapat memberi gambaran mengenai saham-saham yang potensial dan mengenai market saat ini itu kayak gimana dan tetap batasi resiko ya teman-teman karena kan kondisi market sekarang bisa dikatakan cukup rawan ya Pak ya Pak. Iya, masih masih ada potensi turun lagi. Iya, apalagi juga didukung oleh ketegangan geopolitik ya di Timur Tengah. Tentunya itu jadi apa ya? Ya, kita tetap harus bersabar, terus nentuin trading plan yang sekiranya trading plan yang sekiranya ke depan bakal baik untuk Manajemen mendapat resiko gitu ya. potensi-potensi cuan. Iya, betul, Mm-mm. Oke, betul. sebelum kami tutup, di sini saya akan memberi sebuah kata-kata mutiara dari Peter Lynch, yaitu berinvestasi saham adalah seni memprediksi masa depan dan mendapat keuntungan darinya. Maka dari itu, untuk KB Friends, jangan khawatir, yang belum sempat join dan ingin mendengarkan ulang, bisa akses ulang di YouTube kami, KB Fabrus Kota Semarang, dan link feed kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Ingat investasi, ingat KB Fabrus Kota Semarang. Selamat siang Pak Arif. Ya, selamat siang Mas. Terima kasih.